Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noela Restumorang dari Universitas Pelita Harapan, Prodi 4 Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini saya akan membahas tentang regulasi ahli teknologi laboratorium medis yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Fauroji, JTS, SSI, MSc. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan, yang kedua Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yang ketiga Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan, yang keempat Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, yang kelima, Permenkes Nomor 15 Tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksa HIV dan infeksi oportunistik, dan yang keenam, Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas, yang ketujuh, Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Selanjutnya adalah standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Profesi ahli teknologi laboratorium medik yang sebelumnya dikenal dengan analisis kesehatan atau analisis medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi melalui analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan, perorangan, dan masyarakat. Berdasarkan pengalaman institusi pendidikan dalam mengimplementasikan standar profesi ahli teknologi laboratorium medik, sebelumnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370-Menkes-SK-3-2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, tantangan kompetensi ahli teknologi laboratorium medik masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi ahli teknologi laboratorium medik di Indonesia. Yang ketiga, dalam mengimplementasikan program secara elektif, institusi pendidikan teknologi laboratorium medik perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan pelayanan laboratorium medik merupakan harmonisasi aspek pendidikan, pelayanan, dan profesi. Manfaatnya yaitu yang pertama bagi institusi pendidikan yaitu sebagai acuan dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kurikulum antara perguruan tinggi memiliki perbedaan, tetapi ATLM yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi. Yang kedua, bagi pemerintah atau pengguna. Sebagai acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi ATLM dengan memperhatikan kompetensi. B. Sebagai acuan dalam perencanaan pelatihan karena dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai oleh seorang ATLM dan kompetensi apa yang perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja. Yang ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh ATLM. Yang keempat, bagi ATLM. Pedoman dalam pelaksanaan praktik ATLM. B. Alat ukur kemampuan diri. Dan yang kelima, bagi organisasi profesi. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. B. Sebagai acuan untuk menilai kompetensi ATLM lulusan luar negeri. Kemudian komponen kompetensi. Yang pertama, area profesional yang luhur. Yang kedua, area mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiga, area komunikasi efektif dan area pengolahan informasi. Yang keempat, area landasan ilmiah ilmu laboratorium medis. Yang kelima, area keterampilan laboratorium medik. Yang keenam, area pengolahan masalah kesehatan berbasis laboratorium. Selanjutnya adalah area kompetensi. Yang pertama, profesionalitas yang luhur.
A. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia. B. Aspek agama dan etika dalam praktik profesional ATLM. Yang C. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi. D. Konsep masyarakat atau termasuk pasien mengenai sehat dan sakit. E. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan atau logika sosial budaya. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. A. Prinsip pembelajaran orang dewasa yang meliputi yang pertama belajar mandiri, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga umpan balik konstruktif, yang keempat refleksi diri. B. Dasar-dasar keterampilan belajar meliputi yang pertama pengenalan gaya belajar, yang kedua pencarian literatur, yang ketiga penelusuran sumber belajar secara kritis, yang keempat mendengar aktif dan membaca efektif. Yang kelima, konsentrasi dan memori. Yang keenam, manajemen waktu. Yang ketujuh, membuat catatan kuliah. Yang kedelapan, persiapan ujian. C. Pembelajaran berbasis masalah. D. Penyelesaian masalah. E. Kepemimpinan dan manajemen organisasi. F. Metodologi penelitian dan statistika yang meliputi yang pertama konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian, yang kedua konsep dasar pengukuran, yang ketiga konsep dasar desain penelitian, yang keempat konsep dasar uji hipotetis dan statistik inferensial, dan yang kelima telaah kritis, yang keenam prinsip-prinsip presentasi ilmiah. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. A. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti. B. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan yang meliputi yang pertama metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif. Yang kedua metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif. Yang ketiga metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela. Yang keempat metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien, melakukan pemeriksaan laboratorium melingkupi biopsikososial kultural, spiritual. C. Berbagai elemen komunikasi efektif yang meliputi yang pertama komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi massa. Yang kedua gaya dalam berkomunikasi. Yang ketiga bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari. Yang keempat, keterampilan untuk mendengar aktif. Yang kelima, teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus. Yang keenam, teknik penanganan komplain pelanggan. Yang ketujuh, teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi. Yang D. Komunikasi lintas budaya dan keberagaman, perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan pasien, bersikap sabar, dan sensitif terhadap budaya. E. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah. F. Komunikasi dalam public speaking. Selanjutnya yang keempat, pengolahan informasi. A. Teknik keterampilan dasar pengolahan informasi. B. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah. C. Keterampilan pemanfaatan evidence based medicine atau EBM. D. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan, baik lisan maupun tulisan, dan menggunakan media yang sesuai. E. Manajemen sistem informasi laboratorium untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium medik. 5. Landasan ilmiah ilmu laboratorium medik. A. Prinsip penyelesaian masalah kesehatan dengan pendekatan ilmu laboratorium. Yang pertama, hematologi, 2. Kimia klinik, 3. Imunologi serologi, 4. Imunohematologi, 5. Mikrobiologi, 6. Parasitologi, 7. Virologi, 8. Biologi molekuler, 9. Biologi medik, 10. Histoteknologi, 11. Toksikologi klinik. B. Diagnosis laboratorium sesuai prosedur standar. Yang pertama, prinsip-prinsip pengujian atau diagnosis. 2. Teknologi diagnosis laboratorium medik. Yang C. Interpretasi hasil pemeriksaan secara analitik yang meliputi yang pertama, patofisiologi dan penelaran aspek laboratorium dari berbagai kasus gangguan kesehatan. Yang kedua, hubungan antara hasil pengujian, diagnosis, informasi klinis, dan terapi berdasarkan nilai rujukan, nilai kritis, keterbatasan metode, hasil yang tidak mungkin, kondisi klinis, dan hasil pengujian lainnya. Yang ketiga, penggabungan antara hasil pengujian dengan kriteria pengendalian mutu internal.
Yang keempat, investigasi terhadap hasil yang tidak masuk akal atau hasil yang tidak mungkin. Yang keenam, keterampilan laboratorium medik. A. Teknik pengambilan dan penanganan spesimen biologis. B. Uji kualitas media dan reagensia. C. Kalibrasi dan perawatan instrumen. D. Verifikasi dan validasi metode. E. Teknik pengujian cairan tubuh dan jaringan tubuh manusia atau mikrofis dan otomatisasi. F. Kontrol kualitas dan validasi hasil. G. Interpretasi hasil secara analitik. Yang ketujuh, pengolahan masalah kesehatan berbasis laboratorium, yang meliputi A. Kebijakan dan manajemen kesehatan, B. Standar pelayanan minimal atau SPM, termasuk laboratorium medik di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. C. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, termasuk sistem rujukan laboratorium. D. Pembiayaan kesehatan termasuk jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat. E. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan. F. Pendidikan dan pelayanan laboratorium medik. G. Promosi kesehatan masyarakat berbasis laboratorium. H. Faktor risiko masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium. I. Faktor risiko penyakit. J. Epidemiologi dan surveillance. K. Statistik dan manajemen data kesehatan. I. Prinsip pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. M. Prinsip keselamatan pasien. N. Prinsip interprofesionalisme dalam pendidikan kesehatan. Selanjutnya yaitu daftar masalah pemeriksaan laboratorium medik. A. Tahapan praanalitik, yang meliputi yang pertama data pasien yang tidak lengkap, yang kedua persiapan pasien secara umum, yang meliputi A. Pengambilan spesimen dalam keadaan basal, B. Menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil, C. Menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, D. Memperhatikan posisi tubuh, E. Memperhatikan variasi diurnal. Yang ketiga, faktor pada pasien yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan, yaitu diet, obat-obatan, merokok, alkohol, aktivitas fisik, ketinggian atau altitude, demam, trauma, variasi, kardikian ratim, umur, ras, jenis kelamin, dan kehamilan. Yang keempat, informasi tindakan yang kurang jelas. Yang kelima, tidak dilakukan informed consent. Yang keenam, prosedur pengambilan spesimen yang tidak standar. Yang ketujuh, spesimen yang tidak memenuhi persyaratan atau hemolisis, ikterik, lipemik, volume kurang, dan kontaminasi. Yang kedelapan, antikoagulan yang tidak tepat. Dan yang terakhir, penanganan spesimen yang tidak memenuhi persyaratan. B. Tahapan analitik. Yang pertama, pemilihan metode pemeriksaan yang tidak sesuai. Yang kedua, tidak dilakukan uji kualitas media dan reagensia. Yang ketiga, kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium yang tidak baik. Yang keempat, prosedur pemeriksaan tidak sesuai SOP. Yang kelima, sentrifugasi, pipetasi, inkubasi, dan pengukuran yang tidak tepat. Yang keenam, kegiatan pemantapan mutu internal atau PMI tidak dilakukan secara optimal. C. Tahapan pasca analitik. Yang pertama, pelaporan hasil yang tidak sesuai. Yang kedua, validasi hasil tidak dilakukan secara benar. Yang ketiga, penyampaian informasi hasil yang tidak tepat. Yang keempat, keselamatan kesehatan kerja dan pasien safety. Kesimpulannya adalah standar kompetensi ahli teknologi laboratorium tidak dapat menjadi acuan dan landasan bagi ahli teknologi laboratorium medik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan laboratorium medik yang terstandar di semua fasilitasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang pertama, memiliki jasa pendidikan di bidang kesehatan atau ATLM. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Yang kelima, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Syarat perpanjangan STR, yang pertama memiliki STR lama, yang kedua memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, yang ketiga memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, yang keempat membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, yang kelima telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, dan yang keenam memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,
pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. A. Patelki merumuskan bagaimana pembuatan dan atau perpanjangan STR untuk memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pelatihan, dan lain sebagainya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36, kemudian diuraikan dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang pembahasan STR secara khusus, yaitu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, pengabdian diri sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, pemenuhan kecukupan dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya. B. Pemenuhan pada poin 2 tersebut di atas dengan syarat satuan kredit profesi atau SKP selama 5 tahun yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam peningkatan mutu, setiap ATLM harus mengikuti sertifikasi, registrasi, dan lisensi terhadap profesinya. Untuk yang baru lulus kuliah, biasanya sertifikasi saat ini 2016 masih bisa dilakukan melalui kampus masing-masing, dan yang sudah bekerja dapat melalui divisi masing-masing. Jika ATLM tidak memenuhi 25 SKP, maka ATLM wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Pendaftaran registrasi di MTKI bisa melalui kampus atau melalui divisi masing-masing. Jika sudah terdaftar ATLM, akan mendapatkan surat tanda registrasi atau STR dari Kementerian Kesehatan, yang artinya Anda sudah sah terdaftar di kementerian, dan STR merupakan bekal untuk melamar kerja di berbagai instansi, baik itu swasta dan pemerintah. STR ini berlaku nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja. Tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan dan mempertahankan mutu kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum kesehatan. Menurut Permenkes Nomor 23 Tahun 2015 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim atau team-based dalam mendukung program Nusantara Sehat. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan digunakan untuk upaya kesehatan. Yang ketiga, standar profesi tenaga kesehatan dapat dilihat dari uji kompetensi untuk mengetahui pengetahuan serta keterampilan. Yang keempat, sertifikat kompetensi itu merupakan sebuah pengakuan atas prestasi dari kompetensi tersebut. Yang kelima, registrasi merupakan pencatatan resmi tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasinya. Yang keenam, STR itu diberikan bagi tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Yang ketujuh, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik harus memiliki izin dari pemerintah. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan harus memperoleh STR wajib memiliki sertifikat kompetensi. Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Yang pertama, pelayanan pemeriksaan spesimen klinik. Upaya diagnosis atau penyembuhan harus mendapatkan informasi kesehatan perorangan yang dimana laboratorium klinik melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik akan ada pelayanan serta hasil yang bermutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, laboratorium harus memenuhi kriteria organisasi, ruang, fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, mutu, serta pencatatan dan pelaporan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan laboratorium klinik hanya dapat dilakukan pihak berwajib sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurut Permenkes Nomor 15 Tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik, menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. Yang pertama, pemeriksaan HIV atau infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan rujukan, pemantapan mutu, pengawasan dan pembinaan, pencatatan dan perlaporan. Yang kedua, pelayanan pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transplantasi organ dan jaringan, surveillance, serta penetapan terapi ARV.
Yang ketiga, pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik didukung oleh standar prosedur operasional yang memadai serta sumber daya manusia yang memadai, serta prasarana dan sarana. Yang keempat, pemantapan mutu harus meliputi internal maupun eksternal. Yang kelima, pemantapan mutu pemeriksaan diagnostik HIV dan infeksi oportunistik serta CD4 dan viral load. Dan yang terakhir, setiap pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik harus menggunakan reagen diagnosis HIV yang memiliki izin edar sesuai ketentuan undang-undang, serta wajib dilakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, menurut Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang pertama, puskesmas pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. Yang kedua, puskesmas dengan tempat perawatan diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. Yang ketiga, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Yang keempat, laboratorium puskesmas diselenggarakan berdasarkan kondisi dan permasalahan kesehatan setempat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kelima, laboratorium puskesmas diselenggarakan dengan harus memenuhi kriteria yang harus diselenggarakan yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan kota atau setempat. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, ATLM merupakan seorang yang memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang ketiga, STR-TLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. Yang keempat, SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Yang kelima, standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh ATLM untuk melakukan kegiatan profesional yang harus dikuasai. Yang keenam, kualifikasi ATLM ditentukan berdasarkan Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medik dan Diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Yang ketujuh, STR ATLM berlaku selama 5 tahun. Yang kedelapan, ATLM warga negara asing dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR ATLM sementara diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian, kelengkapan, administrasi, kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, untuk memperoleh SIP ATLM harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STR ATLM, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik, surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar merah, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Demikian video pembelajaran saya mengenai regulasi ahli teknologi laboratorium medis. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.